Lagi dan lagi karya wisata atau study tour malah berujung malapetaka. Kali ini duka menyelimuti keluarga siswa SMK Lingga Kencana yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meregang nyawa akibat peristiwa naas tersebut. Orang tua pelajar berduka dan lantas mempertanyakan bagaimana persiapan sekolah yang merancang agenda study tour. Karena faktanya dalam kecelakaan study tour bukanlah yang pertama kali terjadi bagi para siswa. 2003 dan 2021 silam pernah juga terjadi tragedi serupa. Study tour pembayaran iurannya diwajibkan, namun keamanan siswa-siswa malah dipertanyakan. Kita akan bahas lengkapnya dalam The Prime Show, tragis study tour berujung maut. Namun sebelumnya pemirsa, masih lekat dalam ingatan kita kasus kekerasan yang berujung hilangnya nyawa taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika di tangan para seniornya. Kasus ini menyedihkan dan masih selamanya menjadi luka bagi keluarga korban, lebih sang ibunda. Berikut wawancara eksklusif saya bersama dengan Ni Nengah Rusmini, Bunda Putu Satria Ananta Rustika. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Ananta Rustika, korban penganiayaan di kampus STIP pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Saya dorong nanti Pak, Bapak Ibu minta maaf Ya, tolong ya. Mohon dikasih akses Bapak Ibu, mohon maaf. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Setra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, Abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Usai acara ngaben Putu Satria dilaksanakan, saya Abraham Silaban mengunjungi kediaman Putu di Klungkung, Bali untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Saya Abraham Silaban, saya hadiri kediaman almarhum Putu Satria Ananta Rustika, taruna yang tewas dianiaya oleh seniornya. Prosesi ngaben ataupun adat secara kremasi sudah dilakukan oleh pihak keluarga, tapi tak lantas bahwa ini menyulutkan persoalan ini begitu saja. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah terkuaknya kasus penganiayaan ini. Di antaranya, betulkah kemudian ada upaya rekayasa untuk menutupi kematian dari Putu Satria Ananta Rustika? Jika iya, siapa yang berupaya untuk melakukan rekayasa itu? Termasuk keluarga almarhum yang sempat disebutkan meminta agar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ditutup sebagai bentuk ekspresi kesedihan, kekecewaan terhadap institusi pendidikan yang tadinya dianggap mampu untuk mendidik anak mereka, nyatanya malah pulang tanpa nyawa. Ikuti penelusuran saya. Saya Abraham Silaban, kami diterima oleh Ibu Nengah dan Pak Ketut. Ibunda almarhum Rio, panggilan akrabnya, almarhum
Putu Satria Ananta Rustika yang kita ketahui bersama menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di STIP Jakarta. Terima kasih Bu Nengah, terima kasih Pak Ketut sudah terima kami sekali lagi hadir di sini untuk menyampaikan bela rasa kami, untuk menyampaikan bela sungkawa kami terhadap apa yang terjadi kepada Ananda Rio. Prosesi adatnya sudah selesai, tapi apakah kemudian persoalan itu bisa selesai begitu saja? Bu Nengah, bagaimana setelah prosesi ini semua selesai? Acara pengabenan memang sudah selesai ya, tapi kami berharap untuk proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Mohon kepada kepolisian dan kuasa hukum kami untuk segera mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya biar pelaku dari penganiayaan anak kami bisa tertangkap dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tentu Ibu juga mengikuti bahwa tersangkanya ternyata tidak cuma satu. Betul, betul. Dan Ibu juga sempat mencurigai itu kan? Iya. Nggak mungkin satu Ibu Iya, sebut. betul. Bagaimana responnya setelah tahu Bu bahwa ternyata 4 orang nih yang terlibat di dalamnya? Pertama terima kasih dulu pada kepolisian Pak Kapolres Jakarta Utara ya, respon cepatnya sehingga bertambah lagi tersangka penganiayaan anak saya. Untuk kedepannya mudah-mudahan makin digali terus Pak, makin digali. Di sana tuh masih banyak orang kan, ada banyak orang. Mereka berlima, yang satu lagi kemana gitu, yang satu lagi kok nggak muncul. Maksud Ibu 5 senior yang 5 memanggil? seniornya yang manggil, yang satu lagi kok nggak dipanggil. Itu ada ini dia ada. Harus ada penjelasan. Iya betul. Harus transparan ya. Iya betul. Apa waktu itu yang dilakukannya? Dia ngapain? Betul. Dia perannya sebagai apa di situ gitu. Terus di sekitar situ juga banyak orang, banyak seniornya. Kok diam aja gitu? Kok anak saya terkapar gitu. Dibiarin gitu? Pembiaran, ada istilah pembiaran. Kok dibiarin aja? Nggak ada, mereka kok nggak bantuin? Ibu pernah menyangka juga atau barangkali mendengar bahwa semacam ada skenario untuk menutupi kasus ini melalui pesan berantai yang disebarluaskan ke WhatsApp? Iya, sempat saya lihat itu. Dibilang kasus jantung lah, dibilang anak saya meninggal seakan-akan sakit jantung. Padahal kan nggak mungkin, itu dia melewati tes yang banyak sekali untuk menuju sekolah kedinasan ini. Requestnya aja sampai 4 kali saya cek, jadi nggak mungkin itu sakit jantung. Itu udah rekayasa itu menurut saya. Ini kan bukan pertama kali terjadi. Setelah kemudian terkuak ada percakapan antara almarhum Rio dengan kekasihnya. Dalam bukti percakapan itu disebutkan bahwa almarhum pernah menunjukkan foto yang mana ada luka lebam di dekat ulu hatinya akibat pemukulan yang terjadi Desember silam. Tanggapan Ibu, apakah betul bahwa penganiayaan ini sudah berkali-kali dialami oleh Rio? Saya taunya juga dari chat itu kan. Soalnya anaknya nggak pernah bilang apa, selalu bilang aman. Tapi setelah saya lihat chatnya ternyata memang sudah lama sekali, kayak dia ditarget gitu, Dapat aja diambil katanya, dipukul, sasarannya ulu hati lagi gitu, sampai dia ngasih fotonya, foto ada lebam di dadanya. Itu tambah miris saya. Kok begitu gitu? Salah anak saya apa gitu. Saya baca lagi temannya yang salah, dia yang dipukul, dia yang jadi korban. Kenapa gitu? Berarti Rio hampir tidak pernah cerita sama sekali. Tidak pernah. Dia selalu bilang aman mah. Dia pulang nggak apa-apa. Paling dia ngasih coba lihat luka di tangan aja mah, bekas push up. Dia bilang dia bekas, lihat tangannya hancur, bekas push up, itu aja. Ada bekas Iya, luka, banyak luka dia. karena push Push up. up ya. Kita kurang tahu juga. Di sini luka. Tapi di bagian lain bahwa Nggak dia ada. mengalami kekerasan tidak Nggak pernah. ada. Terus memang dia pulang itu kan
Enjoy. Saya nggak lihat ada kejanggalan, nggak ada keluhan ke saya. Ibu pernah menyangka nggak sih peristiwa ini harus menimpa keluarga? Tidak. Nggak. Kalau tidak pernah membayangkan, Bayangkan, nggak pernah, nggak ada firasat apa gue, nggak pernah. nggak pernah membayangkan kalau Nggak misalnya ini membayangkan dia terjadi. tamat, ya. Gitu. Saya cuma membayangkan, oh mungkin nanti dia jadi orang bisa membimbing adiknya. Bayangan kami kan seperti itu. Jadi ibu pernah juga sebetulnya mendengarkan bahwa Pernah. di sekolah itu sebelum ibu memasukkan anak ibu di sana ada rekam jejak kekerasan yang pernah dilakukan senior iya. terhadap juniornya di sana. Tapi kan katanya sudah evaluasi, sudah berbenah, sudah banyak yang dievaluasi. Saya ke Pak Ketut ya, Pak Ketut. Nah, jadi memang cita-cita Rio adalah seorang pelaut, menjadi Dia sekolah kedinasan lah. masuk ke sekolah Kedinasan. kedinasan. Itu keinginan hatinya. Iya. Oke. Tapi publik kan tentu bertanya juga, orang tua pasti akan selektif memilih sekolahnya. Ini bukan menyalahkan, Iya. tapi tentu saja kan kita juga membaca rekam jejak sekolah ketika kita memasukkan anak kita ke sana. Apa yang ada dalam bayangan Bapak ketika mengetahui bahwa ini sudah pernah terjadi kekerasan dahulu, yang katanya sudah direformasi, sudah berjanji mengkampanyekan stop kekerasan, Iya. tetapi pada prakteknya terjadi, dan sangat disayangkan itu terjadinya kepada anak Bapak. Dia sangat kecewa gitu dengan kejadian ini. Karena kita nitip anak kan untuk menimpa ilmu di sana. Berharap biar bisa tamat menjadi kebanggaan sama keluarga lah. Jadi orang. Nyatanya begini jadi. Jadi saya sangat kecewa. Mohon pada pimpinan STIP di mana letak tanggung jawabnya sama siswa itu. Kok sampai ini terjadi lagi gitu. Tanggung jawab seperti apa yang Pak Ketut maksudkan dalam hal ini? Kalau kita lihat kan tindakan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan dengan membebas tugaskan otoritas di sana itu menjadi langkah awal. Tapi barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ketut mengenai tanggung jawab dari pihak STIP dalam hal ini. Ya gimana ya ngomongnya, karena ini udah terjadi. Kemana Bapak saat itu gitu aja? Pembinanya, pengasuhnya, Ya. kemana saat itu? Kok bisa, Pengawasnya. ya, kok bisa nggak diawasi? Kok bisa lepas dari pengawasan? Kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? Setelah itu saya dihubungin, katanya meninggalnya karena habis jalan santai, pingsan. Dibawa ke poliklinik, nggak ada, cuman gitu aja. Makanya saya nggak yakin kok bisa semudah itu. Jadi si ibu sempat dihubungi, Sempat saya dihubungin, pertama kali kan saya dihubungin. Dengan perihal disebutkan bahwa anak ibu meninggal setelah jalan setelah jalan santai, pingsan, pingsan. kemudian dibawa ke poliklinik, di sana meninggal gitu. Begitu berita yang pertama saya dengar. Tapi setelah itu barulah kemudian diluruskan semuanya itu ya Bu. Iya, betul. Bahwa ternyata bukan meninggal karena jalan santai. Kita juga sebagai orang tua punya nalar. Jangankan orang tua, masyarakat awam yang biasa saja, masa iya orang meninggal jalan santai? Iya, betul. Apalagi dia sudah biasa olahraga. Betul. Hanya karena jalan santai, Iya, iya. berarti ada indikasi menutup-nutupi dong Bu. Saya kira begitu. Saya nggak ngerti alasannya. Gitu. Seperti itu yang kami tangkap gitu. Setelah kakak saya cek, ternyata ada indikasi kekerasan. Kemudian lapor ke polsek ya, ke polsek dulu, baru memang ada indikasi, memang ada penganiayaan di situ gitu. Dan kalau kita lihat dan ikuti ceritanya bahwa bisa jadi penganiayaan itu bukan pertama kali terjadi ya Bu ya. Berarti bukan hanya kelalaian dalam hal ini. Nah itu dia. Jangan-jangan ada pembiaran di sana. Iya. Iya betul, betul. Yang seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya banyak kasus-kasus seperti ini, cuman kenapa nggak ada yang berani Speak up. ya, nggak ada yang berani bilang gitu, ada apa gitu. Ibu tahu dari mana Bu banyak kasus ini? Itu dari cerita ternyata
ibu-ibu taruna yang kesini bilang anaknya digituin juga, sampai ada yang ketakutan, nggak berani kos, sampai pindah-pindah dia tinggalnya, saking takutnya dia dikejar sama senior. Sama juga dipukul juga, nggak di STIP aja, dimanapun ternyata sama gitu. Karena kasus anak saya jadi baru pada berani bilang sekarang gitu. Berarti selama ini sesama orang tua tidak tahu menahu, atau barangkali ada yang udah tahu malah cenderung untuk menutupi diri. Iya, mereka takut atau misalnya atau diancam, saya nggak ngerti. Takut dibully Nggak ngerti, mungkin takut kalau misalnya Anaknya dia di DO bilang misalnya, di drop out, anaknya di sengaja DO. digagalkan dalam pendidikannya. Iya, mungkin itu yang mereka takutkan. Mereka kan mungkin punya pertimbangan sendiri ya, kenapa. Cuman sangat disayangkan informasi itu baru kami terima setelah Rio itu nggak ada gitu aja. Kira-kira dengan 4 orang yang sudah dijadikan tersangka, apakah ini kemudian sudah dianggap mewakili keadilan bagi keluarga? Belum, kayaknya masih ada di belakangnya minta tolong. Memang harus diusut sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya. Yang 4 itu memang ada, cuman di belakang itu ada lagi mungkin Yang belum terkuak. Yang belum terkuak.